Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, ada beberapa pesan dari Persib Official Store yang mana menjelang laga final nanti atau laga akhir gitu ya, ketika Persib Bandung menghadapi Persijap Jepara di pekan ke-34, ini sudah mulai menipis stok akhir musim gitu ya teman-teman. Jadi untuk jersey mohon maaf, katanya di beberapa official store offline ini memang sudah habis, dan juga di kita pun sudah sangat tipis teman-teman. Jadi yang kemarin masih ada, sekarang sudah tidak ada. Jadi kalau teman-teman yang nyari memang tidak ada di kita, itu di Persib Store yang offline juga itu sangat terbatas untuk stoknya, bahkan yang memang sudah kosong gitu ya teman-teman. Jadi kalau yang memang ingin masih menyisakan ada jersey musim kemarin, baik yang home, yang away, kalau yang ACL sudah jelas, kalau yang supporter edition tidak ada lagi teman-teman, karena sudah sangat langka gitu ya. Saat ini sudah kita infokan juga untuk adanya dari mulai yang player issue saja dan yang tangan panjang gitu ya untuk ACL-nya. Tapi kalau untuk supporter edition dari yang versi home, yang away-nya juga memang masih ada dengan sangat terbatas. Jadi ukurannya mungkin ada yang tidak sesuai atau bagaimana. Jadi ya mangga, kalau yang masih menginginkan setidaknya daripada keburu habis sama sekali, ya kita yang ada di etalase kita di bawah deskripsi itu yang terakhir mungkin yang bisa kita sediakan. Jadi selain itu ya sudah mungkin nantinya sangat susah sekali gitu ya. Dilihat dulu saja, ditandain kalau memang ya sudah oke, baru beli gitu ya. Karena sama dengan justru kita bisa lebih murah daripada toko offline-nya ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman meringankan pencarian gitu ya, daripada harus pergi ke sana ke sini. Beli di kita toh sama barangnya dari Persib Store-nya teman-teman. Baik, itu yang pertama. Lalu yang kedua, manajemen Persib juga mengingatkan bahwa dilarang datang untuk supporter tim tamu atau supporter Persijap Jepara, yang mana ini sudah diingatkan dalam peraturan yang memang masih belum boleh gitu ya supporter tim tamu untuk datang. Nah ini juga teman-teman, selain memang regulasi yang belum membolehkan, manajemen Persib Bandung pun ya sekarang sedang kewalahan gitu ya mengatur untuk Boboto yang sudah mempunyai tiket resmi, belum lagi tamu undangan, belum lagi tamu ya kehormatan dan lain sebagainya. Ditambah mungkin kalau ada tim tamu mah ini rada riweh gitu ya. Jadi ya mohon maaf, katanya untuk saat ini tidak menerima pintu untuk supporter tim tamu, walaupun tadi kita lihat teman-teman ada beberapa kelompok gitu ya yang memang sudah akan away ke Bandung, walaupun nanti tidak bisa masuk ke GBLA, mereka atau supporter Persijap Jepara ini akan bergabung dengan supporter Persib Bandung, entah dari kelompok mana lah gitu ya. Jadi nanti mereka akan berkolaborasi nonton bareng. Nah mungkin ini lebih bersahabat, lebih mengakrabkan juga gitu ya, silaturahminya terjaga daripada memaksakan harus ke GBLA, karena berpotensi yang tidak gitu ya teman-teman. Boboto sendiri banyak yang ingin ke GBLA namun kan bermasalah dengan tiket dan dengan calo, apalagi kalau melihat ada tim supporter tim tamu gitu. Ini bisa menjadi satu hal yang ditakutkan ada sedikit gesekan gitu ya, walaupun kita harapkan tidak terjadi apapun ya. Mudah-mudahan lah di laga akhir nanti mah semuanya kondusif gitu ya teman-teman. Namun ini juga menjadi satu hal yang menarik bahwa
selalu ada godaan dari eksternal, teman-teman, bukan dari internal. Kalau internal mah ya kita tahu gitu ya, dari kemarin kita sedang bereuforia seakan-akan kita sudah juara, teman-teman. Walaupun kita harus kembali ke bumi bahwa kita masih tetap membutuhkan 1 poin lagi sebelum betul-betul juara gitu ya, karena Borneo FC ini mengintai, teman-teman, di posisi kedua. Kita hanya terpaut 2 poin saja, belum aman memang, dan juga ini menjadi satu hal yang harus diperhatikan bahwa tim Persib sendiri itu sedang fokus, betul-betul fokus untuk mengawal laga terakhir gitu ya. Jadi pemain ini memang tidak memikirkan dulu selebrasi, perayaan, konvoi, tidak gitu. Jadi semua pemain Persib ini harus betul-betul fokus untuk laga terakhir, baru setelah itu dibebaskan. Nah, namun ya ini juga menjadi faktor yang memang kadang kalau pemain-pemain yang yang apa ya, yang aktif di media sosial gitu ya, pasti mantau, pasti juga ingin ikut berkomentar dan lain sebagainya. Nah, ini memang tidak salah gitu ya, namun ya kita harapkan juga buat para pemain Persib Bandung gitu ya, lebih baik memang fokus dulu saja untuk hal-hal di luar lapangan hijau. Biarkan manajemen dan juga stakeholder yang memang mengarahkan gitu ya. Jadi pemain pelatih tugasnya di atas lapangan meraih kemenangan, walaupun kita butuh hasil draw gitu ya, hasil 1 poin saja, tapi kita menginginkannya kemenangan biar sempurna semuanya gitu ya, teman-teman. Nah, apa gangguan di luar eksternal ini yang memang mengganggu? Ada beberapa hal mungkin yang teman-teman tidak sadari sedari kemarin. Jadi ada, katakanlah, dari operator liga ini mengatakan yang walaupun musim depan Persib dan Borneo FC ini memang akan dipastikan bermain di Asia, ternyata, teman-teman, boom gitu ya, musim depan katanya Piala Indonesia akan ada atau akan tampil, setidaknya mendampingi Liga Super gitu ya. Nah, nantinya formatnya katanya apakah memang di Liga Super ini yang diambil hanya peringkat 1 saja, sedangkan peringkat untuk peringkat 1 ini bermain di ACL 2, dan untuk yang menang di Piala Indonesia gitu ya, yang akan masuk di ACGL. Nah, ini sempat menjadi kontroversi kemarin, apakah seperti itu atau bagaimana ya, nggak capek-capek gitu ya. Persib dan Borneo bermain untuk mendapatkan posisi 1 gitu ya, yang nantinya juga ada 1-2, yang mana tiba-tiba tidak mendapatkan tempat di ACGL. Nah, ini juga menjadi perdebatan apakah memang Piala Indonesia ini pemenangnya harus musim depan atau musim selanjutnya lagi. Nah, Bobotoh, sebetulnya saya punya satu kabar yang mungkin kalau dipikir-pikir agak sedikit ngeri juga gitu ya, bahwa baru tahu tadi siang, yang mana ada satu planning yang memang belum terungkap dari manajemen Persib Bandung gitu ya. Tapi kalau dari pemerintah kota ataupun dari stakeholder ini ternyata sudah ngasih kisi-kisinya jika memang planning itu dijalankan. Apa itu? Nah, ini kita coba runutkan terlebih dahulu, teman-teman, potensi gangguan atau yang bisa mendistract atau yang mengalihkan fokus daripada pemain Persib, pelatih maupun yang official Persib Bandung yang mungkin terganggu akan beberapa hal dari eksternal gitu ya. Kalau internal mah ya kita bisa setidaknya mengetahui gitu ya. Nah, kalau eksternal atau faktor di luar Persib Bandung ini yang kadang apakah memang benar gitu ya, kita jadi berpikir lagi, ini operator liga ini memang betul-betul adil atau bagaimana? Karena beberapa kali kita, ya seperti yang kita bahas sebelum ini kan, ada beberapa hal yang janggal gitu ya ketika kita sedang titles, apalagi ini sampai dengan akhir musim, betul-betul ketat poinnya, tiba-tiba banyak hal-hal yang mengganggu di luaran sana mengenai beberapa kabar yang saya coba jabarkan sedikit demi sedikit, teman-teman. Yang pertama,
betul apa kata Ferry Paulus gitu ya di awal musim, bahwa kita akan menciptakan sepak bola di musim ini tuh sampai dengan akhir musim ini seru katanya. Bahkan ya memang betul di pekan ke-34 aja kita belum tahu siapa juaranya gitu ya. Bahkan walaupun kita hanya membutuhkan 1 poin lagi, ya jelas 1 poin juga kan belum bikin kita juara gitu ya. Jadi harus betul-betul dituntaskan sampai dengan laga terakhir. Nah, ini memang menjadi satu hal yang sudah terbukti apa yang diobrolkan oleh Ferry Paulus di awal musim. Lalu dari kemarin juga kan kita mendengar gitu ya bahwa kita tahu bahwa Persija Jakarta akan dipaksakan bermain di Shopee Cup atau di Piala AFF gitu ya, di AFF Cup atau Shopee Cup, yang mana kita tahu musim ini tim dari Indonesia tidak didaftarkan karena terjadi kesalahpahaman antara AFF dan juga PSSI dan operator liga, yang mana operator liga dan PSSI ingin mengirimkan peringkat 3 dan 4 namun ditolak oleh AFF yang menginginkan peringkat 1 dan 2 gitu ya. Sedangkan di musim ini kembali akan dilakukan hal yang sama oleh operator liga, yaitu oleh I-League, yang mana akan mengirimkan Persija Jakarta yang menjadi notabene peringkat 3 untuk bermain di Shopee Cup. Nah, apakah akan disetujui oleh AFF atau tidak? Nah, kita juga kan nggak tahu, tapi setidaknya itu menjadi ambigu teman-teman, menjadi satu hal yang tenanya heula ke Persib Bandung gitu, atau nggak nanya dulu ke Borneo FC apakah mereka mau bermain di Shopee Cup atau tidak, capek atau tidak gitu ya. Karena kan musim kemarin juga sebetulnya diputuskannya oleh operator gitu ya, bahwa Persib dan Borneo tidak boleh ikutan Shopee Cup. Jadi bukan karena kita nggak mau juga gitu ya, walaupun resikonya memang capek, tapi kan lumayan kalau memang ayah hadiahan mah gitu ya. Nah, ini juga ya cukup mengganggu sebetulnya teman-teman, tapi belum lepas dari itu ya hari ini kita dengar lagi teman-teman bahwa Ferry Paulus melaunching 5 kategori untuk seremoni gitu ya, yang mana kan ada pemain terbaik nanti, lalu juga ada pemain muda terbaik, ada kiper terbaik, pelatih terbaik, gol terbaik di musim ini. Nah, ini sudah dirilis oleh Ferry Paulus. Nah, ini yang menjadi mengganggunya atau sedikit mengganggu adalah dari kelima kategori penyerahan seremonial ini paling banyak itu dikuasai oleh pemain Borneo FC. Mungkin kita bukan naif gitu ya, bukan tidak mengakui wah pemain Borneo gitu masuk. Nah, bukan berarti mereka nggak bagus, enggak gitu ya, tapi Persib Bandung pun ya kenapa sekarang ada di posisi pertama, tentu kan pemainnya juga bagus-bagus gitu ya. Nah, hangan ayah 2 nama pemain Persib Bandung yang masuk di kategori pemain terbaik, yang hanya ada Federico Barba melawan 2 pemain Borneo dan 1 pemain Persija gitu ya. Sedangkan pemain muda terbaik juga hanya ada Beckham Putra, dan juga pelatih terbaik ya jelas memang masuk Boyan Hodak gitu ya. Dan lawannya siapa ya? Lawannya siapa lagi kalau bukan pelatih Borneo si Lefundes gitu ya. Nah, yang kita pertanyakan juga kenapa di sektor penjaga gawang Teja Pakualam itu tidak masuk namanya, padahal kita tahu Teja sudah mencetak rekor clean sheet terbanyak juga gitu ya di musim ini, dan juga beberapa penyelamatan yang mungkin juga harus menjadi catatan gitu ya. Kenapa yang masuk ya lagi-lagi kiper Borneo gitu, si Nadeo, dan ya beberapa kiper yang lainnya yang mungkin masuk 3 besar aja enggak gitu ya timnya. Ini menjadi satu hal yang sepertinya kalau mau nantilah setelah tanggal 23 baru diumumin. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin punya pandangan sendiri, atau memang jangan-jangan ada misi tertentu ya, kita nggak boleh suudzon sebetulnya gitu ya, namun sedikit mengira-ngira sajalah. Ini mah ya nggak tahu gitu ya. Namun yang menjadi ngerinya adalah begini teman-teman juga harus tahu, ternyata manajemen Persib, pihak keamanan, stakeholder yang lain termasuk Pemkot Bandung juga ini sudah merencanakan ada satu planning atau ada satu rencana yang tidak terungkap ke publik kemarin, yaitu skenario
jika Persib kalah, teman-teman. Ini wah, saya sempat kaget tadi ngelihat apa yang dikasih tahu teman media yang lain gitu ya, bahwa tahu nggak katanya kenapa Bobotoh dilarang membawa flare, membawa petasan, membawa ini, membawa itu, dilarang mabok katanya gitu ya. Jadi sekarang polisi nggak nanggung-nanggung katanya, tegas. Jadi kalau yang ketahuan membawa itu ke stadion langsung diambil tiketnya atau dicabut hak nontonnya, karena takutnya ada beberapa potensi kerusuhan jika memang hasil tidak maksimal di tanggal 23 Mei mendatang. Nah, ini juga jadi membuat kita berpikir, oh iya juga ya, benar, karena Persib saat ini belum juara gitu ya, walaupun hanya perlu 1 poin lagi, tapi kan 1 poin juga ini harus diperjuangkan sampai dengan akhir. Makanya ya kita tidak ingin plan B ini direncanakan atau dijalankan, yang jelas inginnya plan A saja, yang mana ya Persib Bandung juara, semuanya happy ending, semuanya bereuforia gitu ya, dan kita ciptakan sinergi positif dengan doa-doa dari Bobotoh semua. Yang tidak bisa datang pun ya berdoa di tempatnya masing-masing saja gitu ya, teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan semuanya kondusif dan baik-baik saja. Itu mungkin informasi yang bisa saya sampaikan sementara, teman-teman. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.